Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di siang hari ini dengan konten yang insya Allah penuh dengan daging. Sejak dimulainya Arab Spring atau At-Thawrah Al-Arabiyah atau Revolusi Arab pada akhir 2010, Timur Tengah telah mengalami serangkaian konflik yang signifikan. Banyak di antaranya masih berlangsung hingga saat ini. Dimulai dari Revolusi Tunisia, berlanjut efek dominonya sampai ke Syria, Mesir, Yaman, Libya, Irak, Palestina, Lebanon, Sudan, dan negara-negara lain. Secara keseluruhan, meskipun beberapa rezim otoriter berhasil digulingkan, banyak negara di Timur Tengah masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai stabilitas politik, keamanan, dan pembangunan ekonomi. Dinamika regional yang kompleks, intervensi asing, dan ketegangan sektarian terus mempengaruhi perkembangan di kawasan konflik tersebut. Oleh karena itu, sampai saat ini masih berjalan konflik tersebut. Nah, pecahnya protes di Tunisia dengan membakar dirinya Muhammad Ali Bouazizi merupakan trigger paling utama, paling awal terjadinya revolusi di dunia Arab. Dari Tunisia lalu merambat ke negara-negara yang lainnya. Bedanya dengan di Tunisia, Presiden Muhammad Zainal Abidin bin Ali langsung mengundurkan diri sehingga tidak menyulut konflik horizontal yang berkepanjangan di tengah masyarakat. Berbeda dengan negara Timur Tengah lainnya. Bola panas itu semakin terus bergulir kepada negara-negara yang lainnya, seperti 13 tahun lamanya konflik yang terjadi di Syria dengan korban yang meninggal. Menurut laporan dari organisasi hak asasi manusia, rentan waktu antara 2011 sampai 2021, satu dekade, yang meninggal ada 207.000, mencakup 15.000 anak-anak, 13.000 wanita. Negara lainnya, seperti Yaman, yang sudah 10 tahun konflik antara pemberontak Houthi dengan pemerintahnya, memakan korban sebanyak kurang lebih dari 100.000 korban, 100.000 jiwa meninggal, dan sekitar 10 juta jiwa mengalami krisis pangan. Ini sangat mengerikan. Konflik yang lain yang kembali memanas antara Palestina dan Israel pada Oktober 2023 terjadi eskalasi besar setelah serangan yang dilakukan oleh Hamas kepada Israel, sehingga menyebabkan peperangan yang baru saja alhamdulillah terjadi gencatan senjata. Sejak eskalasi besar tersebut, kurang lebih 61.000 warga Palestina meninggal dunia. Pada 15 April 2023 atau 23 Ramadan 1440 Hijriah telah terjadi konflik di Khartoum, Sudan, ibu kota Sudan. Dan terakhir, korban yang sudah meninggal sebanyak 150.000. Konflik yang terjadi antara dua jenderal yang saling berusaha untuk merebut kekuasaan. Dan konflik lainnya, seperti pecahnya konflik di Mesir setelah tumbangnya Presiden Hosni Mubarak yang telah 30 tahun lebih menjabat. Di Libya, perebutan kekuasaan. Di Lebanon, Hezbollah yang terus berperang dengan Israel dan lain sebagainya. Sahabat semuanya, konflik yang berkepanjangan ini, Arab Spring atau At-Thawrah Al-Arabiyah, menyebabkan kondisi umat Islam jatuh, terpuruk, sehingga tertinggal jauh dan berbanding terbalik dengan negara-negara lainnya seperti Barat atau Eropa, Jepang, dan sekarang Cina yang semakin maju. Pertanyaannya adalah, sampai kapan hal ini akan berlangsung? Dan kapan masyarakat Islam akan berdiri dan meninggalkan kubangan lumpur konflik yang mengitarinya? Kondisi umat Islam yang masih terjebak di dalam lumpur konflik ini berbanding terbalik dengan kondisi dan peradaban bangsa Eropa, bangsa Barat, Jepang, Eropa, dan Jepang, Cina bahkan, dan negara-negara maju lainnya. Dan bahkan kita dikagetkan tertinggal itu dari sisi industri, ekonomi, kesejahteraan sosial, teknologi. Seperti halnya kita mengenal artificial intelligence yang oleh Barat diciptakan untuk menyelesaikan kerja-kerja manusia. Kita kenal ada namanya ChatGPT, Jasper, artificial intelligence,
from artificial intelligence. Dan sekarang kita dikagetkan oleh perkembangan Cina yang semakin masif. Mereka menciptakan ada namanya DeepSeek yang mengagetkan Amerika karena dia seperti halnya ChatGPT namun lebih murah, bahkan lebih maksimal dalam mengerjakan seluruh pekerjaan umat manusia. Sahabat virtual semuanya, pada tahun 1940 telah terbit sebuah buku yang sangat fenomenal, viral, dan populer pada saat itu. Buku yang ditulis oleh seorang aktivis, pemikir, dan sastrawan yang berasal dari Lebanon, Imam Shakib Arsalan, yang dikenal juga dengan Amirul Bayan. Buku ini awalnya merupakan respon atau jawaban yang ditulis pertama kali tahun 1936 untuk dimuat di majalah Almanarnya Rashid Ribbo. Shakib Arsalan ketika itu diminta oleh Rashid Ribbo untuk menjawab sebuah pertanyaan, limadza ta'akhkharal muslimun wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam tertinggal, terpuruk, sedangkan negara-negara lainnya, Barat, Eropa, Jepang, Cina, mengalami sebuah kemajuan. Dan ini sama dengan pertanyaan di atas, sampai kapan negara Islam bisa lepas dari kubangan konflik kemanusiaan? Yang menjadi pertanyaan atau yang menarik yaitu adalah yang mengajukan pertanyaan kepada Rashid Ribbo adalah ulama Nusantara yang berasal dari Sambas, Kalimantan, yaitu Syekh Basuni Imron. Syekh Basuni menanyakan apa faktor dari mundurnya Islam dan apa faktor-faktor dari majunya Barat, Eropa, dan sebagainya. Pertanyaan ini sekaligus ketika itu konteksnya adalah imperialisme, kolonialisme. Namun saya kira ini masih sesuai dengan perkembangan kita saat ini. Kebetulan ketika Shakib Arsalan ini mendapatkan perintah dari Rashid Ribbo, dia baru kembali dari Andalusia, dari kunjungan Andalusia, atau sekarang kita dikenal dengan Spanyol, negeri yang dulu selama 7 abad berada di bawah kekuasaan Islam dan kemudian direbut kembali oleh bangsa Kristen Eropa dalam peristiwa Reconquista Salib, Reconquista atau Perang Salib di Iberia. Perang Salib Iberia. Kenangan atas hilangnya romantisme kejayaan Islam ketika dia berkunjung ke Spanyol membuat Shakib Arsalan sangat sedih. Dan ketika mendapatkan perintah untuk menjawab pertanyaan ini, dia sangat semangat dan mengiyakan untuk menulisnya. Dan dia menulis jawaban yang sangat panjang dan diselesaikan hanya dalam 3 hari. Menurut Shakib Arsalan, ada 2 sebab yang menjadikan bangsa Eropa maju. Yang pertama adalah kekuatan berpegang terhadap tradisi keagamaan. Dan yang kedua, adanya usaha maksimal dengan berjihad dalam meningkatkan kualitas keilmuan dan perekonomian. Berjihad secara intelektual dan ekonomi. Sedangkan penyakit yang menjadi provokator kemunduran masyarakat Islam atau di dunia Islam adalah pesimisme, merasa rendah diri, inferiority complex, atau mudah putus asa, dan yang terakhir kebodohan yang terus mengakar. Selain menjaga tradisi keagamaan, kata kuncinya adalah jihad. Bagaimana bangsa Eropa tetap meningkatkan kemampuannya untuk terus berjihad memperbaiki ekonomi, memperbaiki kehidupan sosial dan sebagainya. Selain dari itu, Shakib Arsalan menambahkan salah satu faktor kemunduran Islam, yaitu adanya aliran ultramodernisme dan konservatifisme. Yang pertama, ultramodernisme adalah aliran pemikiran dari kelompok Islam yang dengan keras kepala menolak segala produk-produk lama yang sudah usang dan tidak bermanfaat tanpa memberikan pertimbangan kepada nilai intrinsiknya. Hanya karena ia lama, lalu itu ditolak. Yang kedua, konservatifisme adalah suatu kelompok aliran yang ngeyel bahwa perubahan itu dilarang dalam semua hal. Mereka menolak semua produk-produk baru. Oleh karena itu, ultramodern yang selalu terus melakukan perubahan
dan konvensionalis konservatif yang tidak pernah beranjak dari keyakinan lamanya, sama-sama dapat menghancurkan Islam. Oleh karena itu, yang paling tepat adalah khairul umur awsatuha. Kita tidak ultra modern dan tidak konservatif. Dan ini seperti adagium Nahdlatul Ulama, al-muhafadzatu ala qadimus salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Tsummal aslah, fal aslah, tsummal aslah. Kita tetap mengadopsi setiap capaian-capaian dari setiap inovasi dan tetap melestarikan khazanah yang dulu telah pernah ada. Selain itu, Arsalan juga mengkritik kaum muslim konservatif karena dia menganggap bahwa mereka melanggengkan kemiskinan dengan mereduksi Islam hanya berurusan dengan masalah akhirat semata. Mereka lupa bahwa Allah berfirman, "Wala tansa nasibaka minad dunya fa ahsin kama." Kita diminta untuk tidak lupa dengan bagian kita yang ada di bumi. Jamaah virtual, sahabat virtual yang terhormat, pertanyaan tentang alasan kemunduran dunia Islam ini pernah disorot oleh seorang penulis dari Pakistan, Dr. Farukh Salem, dengan judul artikelnya Why Are Jews So Powerful and Muslims So Powerless? Dalam tulisannya, Farukh Salim mengemukakan data yang menarik, sekalipun datanya sekarang masih kita perdebatkan. Anda boleh tidak sepakat dengan datanya Farukh Salim. Salem menyebutkan bahwa jumlah orang Yahudi di dunia ini secara keseluruhan berjumlah 14 juta umat. Dan umat Islam 1,4 miliar. Akan tetapi, keunggulan numerik umat Islam tidak berkorelasi dengan prestasi dalam ilmu pengetahuan, kesejahteraan sosial, perkembangan ekonomi, dan sebagainya. Selain itu, 150 tahun penghargaan Nobel ilmu pengetahuan, 180 diperoleh oleh ilmuwan Yahudi dan baru 3 yang diperoleh oleh umat Islam. Dan ini data yang disajikan oleh Farukh Salem. Selain itu, dia menyoroti bahwa universitas dari 57 negara yang tergabung di dalam OKI itu hanya 500 universitas. Ini berbanding jauh dengan satu negara Amerika yang berjumlah 5.748 universitas. Ini bisa Anda perdebatkan. Melihat perbandingan semacam ini, sangat jelas di mana letak permasalahan yang sedang dihadapi oleh umat Islam, yaitu adalah kemerosotan pendidikan dan etos saintifiknya. Ini tentu menyedihkan, mengingat romantisme kemajuan Islam pada saat itu dibangun melalui kebudayaan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, menurut Syakib Arsalan dan Dr. Farukh Salem, jika umat Islam menginginkan keluar dari kubangan lumpur konflik yang berkepanjangan, maka kita semua harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, kita harus mengejar ketertinggalan dalam hal pendidikan dan riset. Yang kedua, kita harus memegang erat-erat tradisi keagamaan, nilai-nilai keagamaan. Dan yang ketiga, berjihad, berkorban, baik jihad intelektual, atau jihad sosial, atau jihad ekonomi, atau jihad memperbaiki kesejahteraan hidup umat manusia. Seperti kalimat terakhir yang ditulis oleh Syakib Arsalan dalam jawabannya, ia mengutip Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Bagi mereka-mereka yang berjihad di jalan Allah, maka mereka akan menemukan jalannya masing-masing. Oleh karena itu, keterpurukan umat Islam yang kita saksikan saat ini, menurut Syakib Arsalan, menurut Dr. Farukh Salem, yaitu salah satunya adalah keterbelakangan dunia Islam dalam pendidikan, dalam kesejahteraan sosial, dalam perkembangan ekonomi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita perbaiki diri, mari kita perbaiki lingkungan kecil kita, yaitu adalah keluarga. Tentu kita yakini bahwa ketika kita memperbaiki lingkungan kecil dengan memperbaiki kualitas pendidikan kita, memperbaiki ekonomi kita, memperbaiki kesejahteraan hidup keluarga kita, maka itu akan memberikan peran, sekalipun itu kecil, memberikan peran besar kepada kemajuan dunia Islam.
Dan yang terakhir, tidak lupa, yaitu adalah perbaiki mindset kita supaya kita tidak terjebak dalam perdebatan antara ultramodernisme dan konservatifisme. Mari kita bersama-sama tetap mengadopsi inovasi-inovasi yang ada dan kita tetap melestarikan tinggalan warisan dari para ulama-ulama salaf. Al-muhafadzatu ala qadimus salih wal akhdhu bil jadidil aslah fal aslah summal aslah. Terima kasih. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.